sorry banget ya, aku tadi nggak sengaja. Iya, nggak apa-apa dia. Tapi kalau aku tuh sebenarnya lebih suka berdoa dan menyembah Tuhan dalam keheningan. Oh gitu. Berarti sebenarnya cara menyembah Tuhan yang benar tuh gimana sih? Nah iya, bener banget sih pertanyaan kamu. Aku juga bingung soalnya. Hai guys, welcome to Feast at Home for Lighties. Kita bakal ngobrolin gimana kita sebagai anak-anak terang menyembah Tuhan. Enjoy the session! Hi, hello, hi. Welcome back to Feast at Home for Lighties. Teman-teman, kita hari ini mau memuji Tuhan lagi nih. Siapa yang udah siap? Are you guys ready? Nah, mungkin teman-teman saat ini ada yang lagi duduk, ada yang lagi santai-santai. Boleh nggak aku ajak kita bangkit berdiri yuk? Kita berdiri yuk memuji Tuhan, oke? Come on, sing this song together, oke? Your favorite waits within the future. My dreams are small compared to yours. Why would I worry about tomorrow when I know that all I gotta do is trust you, Lord? Every little thing's gonna be alright. Say, every little thing's gonna be just fine. Whether I can see it now, I know you can work it out for good. Say, every little thing, everything will be alright. Hey. Kita nyanyi sama-sama ya. Katakan, behind the scenes and in the details, you planned the perfect way for me. Why would I dwell upon the road uncertainties when all I gotta do what is look to you? Katakan dengan iman teman-teman, katakan. All I gotta do is look to you. Say, every little thing's gonna be alright. Hey, hey. Every little thing's gonna be just fine. Whether I can see it now, I know you will work it out for good. Every little thing, everything will be alright. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau akan menjadikan segala sesuatu baik. Kita naikkan pujian ini sekali lagi ya. Katakan, meskipun kita nggak bisa lihat pekerjaan Tuhan saat ini, tapi kita percaya Dia bekerja. Katakan, every little thing's gonna be alright. Every little thing's gonna be just fine. I know you can see it now. I know you will work it out for good. Every little thing, everything will be alright. Every little thing, everything will be alright. Every little thing, everything will be alright. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Kami percaya Tuhan bahwa apapun yang menjadi kekhawatiran kami saat ini, segala sesuatu yang akan menjadi baik. Engkau akan memberikan jalan keluar bagi setiap kami anak-anak yang mengasihi-Mu Tuhan. Ya Bapa, pada sore hari ini, pada saat ini, kami buka hati kami untuk menerima pesan-Mu Tuhan. To receive your love, your power, your message, your love story for us, Lord. Karena kami percaya, you work in the details, and every little thing will be alright in your hands.
Inilah hati kami Tuhan. Inilah doa kami. Di dalam nama Yesus yang kudus, yang berkuasa untuk selama-lamanya, kami sudah berdoa, kami bersyukur dan kami memuji nama-Mu. Amin. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Hi everyone, happy to see you again. Gak berasa ya, udah bulan Juni nih. Bulan Juni itu udah pertengahan tahun. Dengar-dengar udah mau ini ya, ulangan ujian akhir sekolah ya. Berarti itu ujian untuk kenaikan kelas. Semangat ya, ujiannya harus bener, belajarnya harus bener supaya bisa naik kelas. Jadi bulan depan aku tahu kalau kalian semua naik kelas. Puji Tuhan. Jadi gimana guys? Walaupun sekolah masih online, kita harus tetap selalu semangat ya. Kita harus selalu semangat untuk mencari kebenaran Tuhan tentang kasih-Nya. Dan juga jangan pernah untuk malas berdoa. Dan juga selalunya untuk puji dan menyembah Tuhan. Sebelum kita mulai, kita main game sedikit yuk. Aku ada permainan. Jadi gampang banget. Gamesnya adalah kita menggunakan tangan kita. Satu kita bikin seperti ini. Kelihatan ya? Terus jari yang satu lagi kita bikin yang dua. Mau mana-mana, mau tangan kiri atau tangan kanan sama aja. Yang penting kita coba ya. Jadi dari ini kita balik. Jadi ini. Balik lagi. Ini. Balik lagi jadi ini. Oke, siap. Bareng sama aku ya. Siap kalau aku bilang balik, balik. Ready? Ready? 3, 2, 1. Balik. 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 Balik, balik. 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 Oke. Itu tadi cuman buat bikin kita lebih fokus aja, karena itu gamesnya membutuhkan tingkat tinggi aja lah. Oke, mari kita lanjut. Nah teman-teman, di bulan Juni ini seperti biasa kita kan ada tema bulanan. Tema baru kita adalah Life of Worship, di mana kita akan membahas tentang penyembahan dan kita sebagai penyembahnya harus gimana ya. Sama-sama kita akan belajar di topik bulan ini. Teman-teman, kita ambil kitab kita yuk. 3, 2, 1. Tada! Kita taruh tangan kita di dada. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Puji Tuhan. Nah, power verse kita bulan ini diambil dari Yohanes 4 ayat 23. Lagi ya, Yohanes 4 ayat 23. Oke, bisa dibuka Alkitabnya. 3, 2, 1. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Life of Worship. Talk untuk minggu ini kita akan bahas why do we worship? Why do you worship? Why do I worship? Tapi sebelum ke situ, simpen dulu ya. Kita pikirin aja jawaban, nanti kita jawab. Sebelum kita mulai, kita bahas dulu apa itu worship. Nah, aku punya cerita. Siapa yang punya barang kesayangan? Misalnya sepatu atau mainan gitu. Di saat kita punya barang yang kita sayang, pasti kan kita simpen baik-baik, ya kan, kita taruh di tempat yang supaya nggak kotor gitu kan. Terus kalau kita lihat, wah kita jadi happy ya kan. Atau misalnya yang seneng makan, suka makan pizza, suka makan McD gitu. Pada saat kita suka makan, pasti kita ceritakan, kita cerita ke teman kita ajak teman kita, makan yuk, McD enak loh gitu kan. Atau misalnya suka posting di Instagram, di Instastory gitu kan, posting lagi makan sehat nih, salad pakai cheese atau apa gitu kan. Nah, tanpa kita sadari, di saat kita seneng
akan sesuatu, kita mengeluarkan ekspresi, ya kan? Kita nggak usah mikir, kita pasti bilang, ih enak banget, ih gua suka banget, bagus banget. Itu akan keluar seinstan mungkin dan natural. Nah, tapi ekspresi itu juga bisa negatif. Contoh, sedih, marah, kecewa gitu kan. Nah, aku punya satu ilustrasi yang tepat untuk ekspresi. Coba bayangin, kaleng Coca-Cola kita kocok, ya kan? Habis itu kita buka. Psst. Apa yang terjadi? Pasti sodanya itu akan burst, akan meluap keluar, gak bisa ditahan, ya kan? Nah, itu yang namanya tadi ekspresi, karena ekspresi itu sendiri adalah pengungkapan dalam mengutarakan maksud, perasaan, gagasan terhadap sesuatu dalam bentuk nyata sehingga bisa dirasakan atau dilihat orang lain. Nah, makanya tadi aku bilang ekspresi kita itu akan keluar seinstan mungkin, sespontan mungkin, dan orang pasti ngelihat gitu. Ya kalau kita senang kita senyum, kalau misalnya kita sedih ya kita nggak senyum. Akan mungkin orang bisa tahu kenapa kamu sedih. Kalau kita lagi capek, mukanya kecapean. Worship itu adalah sebuah ekspresi. Ekspresi luapan kebahagiaan kita, keagungan kita terhadap Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Dimana kita bilang, wah Tuhan engkau baik, Tuhan engkau keren gitu. Terus kayak di dalam hati kita, kita seneng banget gitu. Jadi kita bilang, sampai mungkin kita sering bilang yang namanya, puji Tuhan nih, sekolahku bagus nih. Itu kan secara tidak langsung kita menyembah Tuhan karena kita meninggikan Tuhan di atas sekolah kita gitu. Di saat dapat kado kita seneng banget, kita bilang terima kasih Tuhan. Nah, jadi di saat kita mendapat sesuatu, di saat kita merasakan sesuatu, kita mengutamakan Tuhan di atas segala hal. Kita bersyukur, kita meluapkan perasaan itu dengan kita menyembah Tuhan. Nah, jadi menyembah itu nggak cuma selalu ini ya teman-teman. Harus nyanyi. Menyembah itu bisa dalam segala bentuk. Dengan kita melayani sesama, itu kita juga menyembah Tuhan. Intinya apapun yang kita bikin, itu harus meninggikan nama Tuhan. Disitulah yang baru kita bisa namakan kita menyembah Tuhan. Karena nama Tuhan yang semakin tinggi, bukan namanya kita. Kita baca bareng-bareng yuk. Dari Lukas 19 ayat 29 sampai 40. Diceritakan ketika Yesus masuk ke kota Yerusalem, menaiki keledai, dan Yesus diagung-agungkan dengan daun palma, dan mereka menebarkan pakaian mereka di jalanan sebagai bentuk penghormatan sambil memuji-muji Yesus. Mereka itu adalah warga orang-orang yang tinggal di kota Yerusalem. Tetapi para Farisi tidak suka akan hal itu dan menyuruh Yesus untuk membuat mereka diam. Jadi orang-orang Farisi nggak suka nih orang-orang pada nyembah Yesus, angkat-angkat daun palem meninggikan Yesus. Jadi dia bilang, "Hey Yesus, suruh mereka berhenti atau diam." Tapi apa jawab Yesus? Jawaban Yesus ada di Lukas 19 ayat 40. Jawabnya, "Aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam, maka batu ini akan berteriak." Lagi ya. "Aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam, maka batu ini akan berteriak." Nah, di ayat ini dikatakan bahwa nama Tuhan yang begitu mulia yang disembah oleh orang-orang di Yerusalem itu tuh nggak bisa disuruh diam gitu, nggak bisa ditahan kan. Seperti tadi botol soda itu, it's bursting out yang nggak mungkin. Jadi kalau orang-orangnya pun diam, batu atau kita dalam hati pun itu akan, Tuhan tuh keren, aduh gitu. Jadi kita pun, kalaupun kita nggak bisa bersuara, di dalam kita pun akan meluapkan
ekspresi yang gak bisa kita tahan. Makanya tadi Tuhan Yesus pun bilang, batu pun akan berteriak, bukan bersuara ya, berteriak gitu. Karena saking kerennya Tuhan kita, saking kehadiran Tuhan, perbuatan Tuhan, kasihnya itu membuat orang yang ada di Yerusalem itu bergembira. Luapan ekspresinya ini gak bisa dibendung, gak bisa ditahan. Gitu. Keren banget ya Tuhan kita ya. Karena memang kuasanya itu akan mengalahkan segala hal, teman-teman. Jadi nggak cuma kita yang akan menyembah Tuhan, tapi segala ciptaan Tuhan pun akan menyembah Dia. Karena Dialah yang menciptakan kita semua. Jadi nggak mungkin ditahan. Pasti akan burst out. Sekarang kan pertanyaannya, kenapa kita menyembah Tuhan? Kita udah tahu kan tadi worship itu apa, menyembah itu apa. Sekarang pertanyaannya adalah, kenapa kita menyembah Tuhan? Udah tahu jawabannya? Kalau aku deh, kenapa aku menyembah Tuhan? Di hidup ini, apa yang aku sudah lalui, aku merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan yang gak bisa dikatakan atau dijelaskan dengan kata-kata. Yang aku alamin apalagi, di saat aku ketakutan, di saat aku sedang bimbang, aku tuh sering banget, aku kan seneng main musik, teman-teman. Jadi aku menyembah Tuhan dengan bermain piano. Main aja sendiri gitu sambil nyanyi. Nah, di saat aku menyembah Tuhan itu, aku merasakan ketenangan yang membuat aku damai. Dan juga setelah tenang akan muncul kegembiraan yang gak bisa dijelasin gitu, harus dialamin. Jadi kalau buat aku sendiri, aku gak bisa gak nyembah Tuhan. Karena kekuatanku untuk selalu bisa melayani teman-teman, selalu melayani orang lain di sekitar, itu salah satunya melalui penyembahan kepada Tuhan kita. Itu dari aku. Nah, tapi kita bisa belajar banyak juga dari ayat-ayat di Alkitab. Kita buka dari Wahyu 4 ayat 11. Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab engkau telah menciptakan segala sesuatu. Yes, Tuhan layak kita sembah karena Dia sudah menciptakan kita. Tapi di luar itu, kita harus sangat berterima kasih. Kita harus meluapkan ekspresi kegembiraan kita kepada Tuhan. Karena kebaikan Tuhan, Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib menebus dosa kita. Habis itu semua berkat yang kita alami, semua yang kepunyaan kita, keluarga kita, sekolah kita, teman-teman kita, itu semua merupakan karya dari Tuhan, kebaikan dari Tuhan itu sendiri. Jadi kenapa kita harus menyembah? Karena Tuhan layak menerima puji-pujian dari kita. Karena kasihnya yang begitu besar udah dikasih kepada kita dan kita sudah merasakannya sekarang. Amin. Yang percaya katakan amin. Yang bisa diingat teman-teman, bahwa penyembahan itu gak selalu tentang kita bernyanyi, gak selalu tentang kita berjoget, gak selalu kita melakukan hal-hal yang fantastis gitu. Tapi di saat kita sedang tenang, kita bisa merasakan hadirat Tuhan, kita bisa menyembah Tuhan di dalam ketenangan. Dan juga mungkin aku gak suka nyanyi, cuman aku suka tulis, aku suka menggambar. Nah, melalui tulisan, melalui gambar kalian bisa juga menyembah Tuhan. Karena dari karya itu, jika memberkati orang dan meninggikan nama Tuhan, itu juga bisa dikatakan penyembahan. Waduh, aku gak bisa nyanyi, aku gak bisa nyembah Tuhan. No! Keadaan kita, keberadaan kita untuk sesama, untuk melayani sesama pun juga bisa dikatakan penyembahan. Kuncinya adalah apapun yang kita bikin, itu meninggikan nama Tuhan, bukan meninggikan diri kita. Nah, teman-teman, gak kalah seru nih. Jadi aku punya tamu spesial nih yang akan membantu kita untuk belajar lagi tentang worship. Kenapa kita worship? Kita panggilkan kakak pertama kita, Kakak Siska. Tada! Ya, nggak mungkin datang sih. Jadi kita dengar dari lagunya ya. Kita dengerin lagu LOJW, Nyatakan Kebesaranmu.
bagian verse-nya. Ku sembah kau Rajaku, sebab mulialah namamu. Ku sembah kau Tuhanku, sebab kasih-Mu bagiku. Itu dia. Jadi kita menyembah Tuhan karena mulialah nama Tuhan dan juga kasih Tuhan kepada kita seperti yang tadi aku bilang. Thank you, Kak. Nah, yang kedua, aku panggilkan Kakak Ella. Kita belajar dari lagu LOJ Worship, Hatiku Menyembahmu. Dalam segala hal, kau turut bekerja, mendatangkan kebaikan bagiku. Tiada yang dapat pisahkan ku dari kasih-Mu, kekal selamanya. Yeah! Dengarkan tadi, kau turut bekerja dalam segala hal mendatangkan kebaikan. Nah, Tuhan itu akan mendatangkan kebaikan dan juga pastinya kasih Tuhan kepada kita itu kekal selamanya. Thank you, Kak Ella. Oke, yang ketiga aku akan panggilkan Kakak David. Kita akan belajar bareng dari lagu LOJ Worship, judulnya Takkan Terganti. Kasih-Mu Tuhan yang sejati, sepanjang hidup takkan terganti, selalu setia Kau menyertaiku di sepanjang musim hidupku. Thank you, Kakak David. Nah, di lagu ini kita bisa belajar bahwa kasih Tuhan adalah kasih yang setia, yang gak bakal habis-habis. Dan sepanjang hidup tak akan berhenti dari liriknya ya. Amazing ya. Yang pastinya Tuhan akan selalu menyertai kita seumur hidup. Nah, terima kasih kakak-kakak. Nah, jadi dari 3 lagu ini kita bisa belajar bahwa kasih Tuhan itu akan mendatangkan kebaikan dan juga akan menyertai kita seumur hidup. Maka dari itu, kurang cukup apa lagi jawabannya? Kenapa kita mesti menyembah Tuhan? Karena dari Tuhanlah kita mendapatkan segalanya, teman-teman. Kebaikan, berkat, pengampunan, habis itu sukacita, dan masih banyak lagi. Hikmat, pengetahuan, kita pinter itu juga merupakan berkat Tuhan loh. Jadi jangan lupa ya. Jangan aku pinter karena aku hebat gitu. Ingat, kita harus meninggikan nama Tuhan di atas segala hal. Itu yang baru dinamakan worship atau menyembah Tuhan. Puji Tuhan. Nah, sebagai penutup, aku hanya ingin mengingatkan kenapa kita kembali diingatkan untuk selalu menyembah Tuhan. Karena we believe in something bigger than us, yaitu Tuhan kita. Tuhan kita yang bisa menyediakan segalanya untuk kita, memberkati kita, dan Dialah Tuhan yang kita bisa datang dan kita bisa sembah. Karena Dia Tuhan yang hidup, Dia Tuhan yang setia menyertai kita dan kasih-Nya tidak akan pernah habis, teman-teman. Jadi jangan sampai menyembah yang salah, menyembah teman kita, menyembah drama Korea mungkin, menyembah uang, karena itu tidak setia. Tapi kita bisa menyembah satu Tuhan kita yang ajaib dan setia dan selalu ada buat kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Jadi di saat apapun kita merasakan kegembiraan, kita menyembah Tuhan. Di saat kita sedang down, kita sedang sedih, kita sedang bingung, kita tetap menyembah Tuhan. Mari teman-teman, kita persiapkan hati kita tutup dalam doa dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin.
Tuhan, terima kasih Tuhan untuk Light Teens ini Tuhan, dimana setiap minggu kami boleh belajar bersama-sama Tuhan, dan di minggu ini kami belajar untuk menyembah-Mu Tuhan. Dan juga Tuhan, kami datang dengan segala keraguan kami Tuhan, dan juga kerinduan kami yang kami bawa Tuhan, agar kami semua bisa menyembah-Mu lebih dalam lagi, lebih baik lagi Tuhan, dengan tidak adanya gangguan Tuhan. Tuhan, berkatilah kami kekuatan agar kami bisa selalu datang kepadamu di saat senang ataupun sedih. Kami bisa menyembah-Mu, kami bisa meninggikan nama-Mu di atas segala hal Tuhan. Terima kasih untuk semua berkat-Mu, untuk kekuatan-Mu yang Kau sudah berikan kepada kami. Tuntunlah kami agar kami bisa menjadi penyembah-Mu yang baik dan benar. Dan di atas segala keraguan kami tetap masih memilih untuk percaya dan menyembah Engkau Yesus. Dan juga aku berdoa Tuhan untuk di bulan ini, di mana teman-teman akan melalui ujian akhir sekolah Tuhan. Aku berdoa untuk setiap dari mereka supaya ujiannya bisa berjalan dengan lancar, bisa mendapatkan nilai yang maksimal sesuai dengan usaha masing-masing Tuhan, dan mereka boleh lulus, boleh naik kelas dengan baik Tuhan. Jagalah setiap dari teman-teman kami yang akan ujian, berilah mereka hikmat agar mereka bisa melaluinya dengan sukacita, dengan tenang, dengan damai-Mu. Dan aku percaya kita semua akan mengembalikannya untuk kemuliaan-Mu lagi Tuhan, yaitu untuk meninggikan nama Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dengan penuh ucapan syukur, dan kami akan selalu semangat menyembah-Mu Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Oke teman-teman, terima kasih untuk join Light of Teens minggu ini. Dan jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan juga share ya linknya ini untuk ke teman-teman yang lain. Kalau kalian mau menjadi dampak, kalau kalian mau melayani Tuhan, kalian mau menyembah Tuhan, kita mulai yuk dari membagikan link ini ke teman-teman, supaya teman-teman kita yang lain bisa merasakan apa yang kita rasakan saat ini, dimana kita bisa belajar lagi tentang Tuhan kita yang luar biasa, dan juga berkatnya yang selalu turun untuk kita semua. Masih semangat? Nah, jangan lupa ya untuk tune in next week di hari Sabtu di jam yang sama minggu depan. Kita akan membahas tentang menyembah Tuhan lebih lagi. Don't miss out guys. We will see you next week. God bless. God bless you. Don't forget to worship. Peace.